Indonesia Menyapa Malam. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, hari Sabtu 19 Juli 2025. Malam hari ini kami akan hadirkan sesuatu yang spesial untuk Anda, yang berbeda dari biasanya, terutama di akhir pekan ini. Kami akan berbincang langsung dengan narasumber kami yang hadir langsung ke studio Pro 3 RRI di Jakarta. Bahkan jauh-jauh mungkin ya, dari benua yang tidak ada negara, suhunya sangat ekstrim di sana. Entah apa yang dilakukan beliau ini di sana. Nanti kami akan berbincang banyak mengenai hal ini. Dan sudah hadir bersama kami peneliti Institute of Earth Science Saint Petersburg State University, Mas Gary Utama. Mas Gary, selamat malam. Selamat malam Mas Rusdi. Iya, kabar baik Mas ya? Kabar baik ya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Mas Rusdi nih langsung. Rudi Mas. Oh Mas Rudi ya. Kita pernah ngobrol berapa kali ya di waktu show di Rusia ya. Terus di Rusia. Isu-isu di Rusia terkait di atas kapal itu. Di atas kapal pernah ya, terus kan? Waktu kita di perayaan ini kemerdekaan. Iya betul sekali. Tapi ini betul-betul sesuatu yang membanggakan ya. Dengan sesuai dengan tema kita malam hari ini Mas. Betul. Langkah anak bangsa menuju Antartika. Betul. Jadi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, tidak semua orang loh punya jejak kaki di tempat yang sama dan belum tentu bisa dikunjungi untuk kedua kalinya. Nah beliau ini seorang ilmuwan muda yang baru saja kembali dari tempat yang paling sunyi, paling ekstrim di muka bumi, yaitu Antartika. Sebuah benua yang status quo, tidak ada negara. Tidak ada negara. Betul ya? Betul. Tidak. Dan isinya cuma peneliti semua di sana. Peneliti dan stasiun riset. Stasiun riset dan peneliti. Betul. Suhunya pun ekstrim, bahkan minus puluhan derajat Celcius di sana Mas ya. Betul, minus 80 ada. Wah, serius? Serius. Tapi positifnya nggak ada? Positif, sepertinya kalau kita di kalau di musim panas itu minus 10 lah. Minus 10? Iya. Wah. Terus berapa lama di sana Mas? Saya waktu itu join di Russian Antarctic Expedition yang ke-69 itu. Start ekspedisinya di tanggal 29 Februari 2024, selesai di 15 Juli 2024. Kurang lebih 5 bulan lah ya, 40 hari lah ya. 140 hari. Iya, kurang lebih. Di tempat seperti itu ya. Baik. Dan pendengar juga pemirsa, Gary Utama ini ya bisa dikatakan sudah terbiasa mungkin hidup dengan suhu seperti itu, dengan pekerjaan dilakukan. Dan beliau ilmuwan Indonesia yang tergabung dalam ekspedisi Rusia ke Antartika. Dan kisahnya bukan hanya mengenai ilmiah, tetapi juga soal mimpi, ketekunan, serta keberanian melangkah jauh mungkin atau sejauh mungkin dari zona nyaman yang diidam-idamkan. Kan ada tuh. Bagaimana Antartika udah menyerah duluan. Oke. Mas Gary, terima kasih sudah datang, dan terima kasih juga untuk bersiap membagi cerita yang sangat menarik buat kita semua, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Dan nanti mungkin ada di antara pendengar ataupun pemirsa juga dapat memberikan pertanyaan, pendapat Anda. Silakan, mumpung yang bersangkutan ada di studio kami. Yang melalui akun atau live TikTok kami @RRI Programa 3 juga silakan bisa memberikan pendapat, pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di sana. Oke. Jadi pertama kali apa yang terlintas di benak Mas Gary ketika mengetahui akan berangkat ke Antartika dalam ekspedisi ini? Itu panjang ya, Mas Rudi ya. Kita ketika ekspedisi, saya back flash dulu. Ketika 2022 saya ambil studi S2 di Saint Petersburg State University. Oh, jadi S2-nya memang di sana? Memang di sana, kemudian di bidangnya itu paleogeografi quarter kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya quaternary paleogeography. Oke. Itu saya udah dari Desember itu ngomong pakai bahasa Rusia sama dosen saya, Zabiru, buat ekspedisi. Saya ambil ekspedisi ini, saya bilang ini sangat penting, saya bilang. Itu 2022 itu kita ngomong di bulan Desember. Saya ingat itu ujian mata kuliah ini. Selang panjang kita komunikasi, karena kebetulan memang waktu itu di institut di Saint Petersburg itu kan unik ya. Dia ada Institut Arktik dan Antartika. Ada. Ada. Hanya ada di sana sendiri atau masih lembaga riset.
Oke. Dan gedungnya gede banget Pak Iya, iya, Mas iya, Rudi. iya, iya. Itu hampir 10 tingkat itu. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. yang menurut saya jadi momentum penting di 2023, komunikasi kebuka dan peluang mengirim orang asing, bukan orang asing saja, orang asing sudah banyak. Orang ASEAN pertama. Orang ASEAN pertama. ASEAN pertama dan orang Indonesia pertama yang ke Antartika dengan kapal riset Rusia. Oke. Itu sebuah legasi tidak hanya untuk bangsa pada waktu itu, tapi ini kan misi-misi yang uh, unbelievable and impossible to do. Oke. Sorry Mas, tadi lembaga Arktik Antartika itu memang dikelola kampus. Dikelola badan. Dia di bawah Artinya kementerian, di bawah Kementerian iya, iya. Ekologi. Kalau di Rusia ada Kementerian Lingkungan, Hah? di bawahnya ada badan, kalau di kita BMKG, Ya, terus di bawah BMKG ada institut. ada institut. Nah, itu dia Institut di situ. Arktik Antartika. Antartika. Nah, itu. Dan mahasiswa-mahasiswa yang di bidang itu risetnya Riset di sana, bisa langsung di sana langsung kita. di sana. Kita bisa kalau sore pulang dari kampus langsung ke sana. Oke. Kita ngecek lapisan es, ngecek Iya, bekerja di situ. Iya. Tadi di awal saya sempat ngobrol ya, waktu offline atau off air tadi saya sempat nanya. Paleogeografi itu, setahu saya paleo itu kan muka bumi ya, bentuk bumi ya. Geomorfologi itu yang muka bumi. Muka bumi. Paleonya tuh yang masa lampau. Masa lalunya. Masa lalu. Oke, jadi meneliti seperti apa bumi masa Bumi lalu. masa lalu. Itu saya kuliahnya. Keren. Keren banget itu. Jadi itu Iya. faknya itu. Iya. Mempelajari bumi masa lalu itu seperti apa. Iya, dengan berbagai metode ya. Metodenya paling canggih tau waktu kuliah tuh nembak C14, karbon 14. Oh iya. Iya, agak-agak semi-semi. Kenapa kok menarik ngambil bidang itu, Mas? Langka dan peluangnya menurut saya besar ya. Dan ini jalan saya menurut saya. Kalau kita terlalu berkerumun di orang-orang yang umumnya umum, bagaimana kita membangun spesialisasi kita? Jadi kita harus membangun gini, Mas Rudi, 3: unik, otentik, dan khas. Oh ya. Itu menjadi penciri saya ketika bicara apapun terkait urusan geologi Antartika, itu ke saya. Itu peneliti begitu ya. Dan itu yang penting. berbasis sains. Dan itu yang penting menurut saya. Daripada pada waktu itu saya ambil keputusan kuliah di Rusia waktu itu. Akhirnya itu langka sekali waktu itu. Saya satu-satunya orang asing tahun 2022 itu yang bidang paleogeografi quarter di kampus. Dan sampai saat ini pun orang yang menguasai ilmu itu sedikit sekali di Indonesia. Sedikit di Indonesia, baru saya. Baru Mas Giri Ya, sendiri. bidangnya ya. Iya, bidangnya. Bidangnya. Cuma mungkin ada rekan-rekan udah mulai mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mirip dengan bidang kita waktu kita kuliah, kita pelajari. Berapa lama itu Mas belajarnya? Belajarnya ya 2 tahun lah, kalau sekolah kan S2 kan. S2-nya. Iya. Kalau S1-nya di mana dulu? S1 di UGM dulu. UGM. Iya. S1 UGM, S2-nya langsung Saint Petersburg. Langsung kerja dulu, lulus kerja, berkarir. S1 boleh tahu jurusan apa dulu? Di geografi lingkungan. Ya pantas lah. Nyambung lah ya. Nyambung. Ada overlapping lah ya, 50% modal ilmu di Indonesia dan 50% modal di Rusia tuh menyambung. Aha. Jadi kalau ujian nggak bodoh-bodoh banget lah orang Indonesia. Iya, saya tuh di Rusia itu, Mas Rudi, saya tuh cum laude loh. Iya. Iya, itu mana kuliahnya bahasa Rusia. Jadi memang benar ya, orang-orang kita kalau studi di luar itu ternyata bisa memiliki bertaring ya. Iya, itu kejadian ke saya. Cum laude lagi. Cum laude ya. Kalau di Rusia kan gampang ya, mendeteksi orang pinter nggak pinter gampang ya. Gimana? Jadi orang-orang selalu, saya baru pulang ya tadi hari Jumat kemarin dari kedutaan Rusia gitu. Dari kuasa interimnya ngomong, gampang dia nanya, ijazahnya warna merah apa biru? Oh gitu. Iya, kalau warna merah cum laude. Oh. Warna biru abishna tuh biasa aja. Oh. Itu gampang aja kalau nanyanya. Itu. Merah biru, merah. Bulan depan berangkat lagi. Ini, Mas, tarik mundur dulu ya. Boleh. Kapan sebenarnya bermimpi menjadi seorang ilmuwan, seorang peneliti, terutama peneliti bidang yang sangat langka. Mungkin nggak semua orang loh ini memahami paleogeografi quarter ini. Saya nggak expect juga, Mas Rudi. Cita-cita saya itu kan pengen, karena saya ini lahir dari Sumatera ya. Kultur Sumatera Palembang, itu kan, iya Palembang, dan kultur Sumatera itu kan ASN itu adalah job apapun, job tertinggi, kasta tertinggi adalah menjadi ASN. Iya, saya akhirnya tetap waktu itu saya di 2017 saya pernah tes CPNS, ya belum beruntung, lolos saya SKD lolos. Karena kan
dikali 3 waktu itu. Oke. Jadi formasinya diterima 4 dikali 3 kan. 12, Jadi iya. 12. Saya ranking 13. Oh. Iya, tapi kuota masuk, tes SKD masuk. Tapi saya mau ngomong sama orang tua saya masuk. Cuma saya nggak berpikir tiba-tiba karir saya kok ya udahlah jadi peneliti, jadi pekerja dulu, Aha. teknisi dulu, expert ya, profesional ya. Iya, iya. Jadi NGO, bekerja di pemerintahan, baru balik lagi ke kampus. Boleh muter-muter saya keliling-keliling. Oh, sempat Sempet, akhirnya kemudian memutuskan S2. Iya, saya harus S2. Spesifiknya. Di bidang ini saya mau grade-nya ini dan ini, saya ingin bentuk ini. Makanya saya Oke. ambil bidang ini karena ini melengkapi keahlian yang enggak semua orang bisa. Ya, dan prestis sekarang ini. Jadi, Prestis iya. ya. Oke. Mas Gary, kita terima dulu pendengar ya, Mas ya. Ada Pak Akbar di Medan. Selamat malam, Pak Akbar. Selamat malam, Mas. Iya, selamat malam. Ada Mas Gary Utama, ilmuwan muda kita yang mengikuti ekspedisi menjelajah Antartika. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi Mas Giri ini menarik ya, nih ya, sebagai orang Indonesia yang ikut di Antartika sana. Mengapa Mas Giri ini tertarik meneliti di Antartika ya, Mas? Dan bagaimana nanti ilmunya dapat diterapkan saat di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akbar. Kenapa tertarik dan kok Antartika, dan apakah ilmunya itu bisa diterapkan di kita? Bisa, Gimana? bisa. Mhm. Kalau ilmunya bisa diterapkan, tapi kenapa Antartika itu ini masalah legasi ya, masalah bangsa ya. Saya selalu komitmen. Kalau kita kuliah, mahasiswa kita kuliah, selalu they bring our data to our university. Ya. Itu kan sebuah, kalau kita melihat itu adalah sebuah kolonialisme, new kolonialisme dalam bentuk pendidikan. Data-data kita loh. Iya. Iya. Ada di data-data pertanian, ada di Belanda, sampai spesies-spesies pisang yang paling lengkap semua. Iya. Bayangin. Jadi jualan data kita tuh di sana. Nah, itu. Saya ngomong awalnya saya nggak mau. Kalau meneliti Rusia pasti saya ditahan, bukan ditahan sih. Lumayan ketat lah ya pengawasannya apa-apa. Dan Antartika ini kan status quo. Artinya ada peraturan, ada Traktat Antartika di pasal 2, ada exchange data antar negara. Boleh. Memungkinkan. Oke. Dan itu kan internasional atmosfernya kan kerasa, Mas. Iya. Ya saya ambil itu pilihannya. Dan Lebih, ini lebih liberal di situ ya. Lebih non-blok lah. Non-blok movement ini dalam sains itu loh. Kalau saya, pandangan saya ini sebuah, saya butuh data ini di negara ini, mereka. Ya, jadi kan boleh bertukar data itu. Negara yang pernah ngerjain, misalnya Jerman ngerjain, kita boleh pakai. Kita Rusia, kita tukar data kita. Nah, itu boleh, peraturan itu ada di aturan Traktat Antartika itu. Sehingga memungkinkan kita bertukar data dalam melengkapi benua tak bertuan, benua yang paling misterius di dunia. Sehingga ini kan kerja bersama, menyelesaikan masalah transnasional. Ini kan udah bukan masalah negara siapa, tapi ini masalah transnasional itu loh. Dan itu yang menjadi jalan pentingnya. Enggak semua orang memahami itu. Tapi saya nggak menjual data negara saya. Itu S2 saya nggak pernah jualan data negara saya. Itu exchange data dan mengerjakan di Antartika. Tapi ilmu saya yang saya pelajari di Indonesia digunakan untuk mengkalibrasi pengetahuan apa yang dimiliki di Rusia. Sehingga berdikari saya waktu sekolah. Independen sekali. Dan saya menjaga non-block movementnya ya. Itu yang menurut saya dalam hal ilmu ya. Kenapa saya memilih di Antartika risetnya. Selain prestis, kita bisa bayangin cuma 7 orang kok yang ke Antartika. 7 orang. Nanti tolong gambarkan sedikit gimana sih Antartika, lapisan esnya itu bagaimana. Kemudian hidupnya nanti kan di stasiun atau di kapal nanti, Mas? Ada di kapal, ada di stasiun. Oke, nanti tolong diterangkan. Tapi kita kembali ke pendengarin ya. Pak Dharma di Yogyakarta. Selamat malam. Halo Pak Dharma. Halo. Ya, terputus tampaknya Pak Dharma ya. Pak Sarjio juga di Yogyakarta. Selamat malam. Malam. Iya, silakan, ada Mas Gary Utama ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Wah, ini Mas Gary ini menyenangkan ini, humble ini. Ya Pak Sarjio. Ya, ini dari Jogja nih ya. Ini lulusan UGM ya Mas. Iya Pak. Jasanya asli ini. Aduh. Silakan Mas Sarjio. Saya tertarik ini ya untuk mengomentari ini. Jadi Mas Gary ini bidang studinya sudah sangat langka ya. Itu nanti harapan kami itu
kalau nanti diejawantah kan bisa bermanfaat nggak untuk di negara kita ini, ilmu-ilmu di Antartika itu, atau justru apa Mas Gary nanti akan justru menekuni ke luar negeri terus itu. Oke, Itu harapan kami. Ya mungkin saya terus bisa mendengar kalau Mas Gary menjadi seorang ilmuwan sejati, ya dengar terus ini di Indonesia. Oh ini Mas Gary yang dulu yang pernah di RRI Pro 3. Gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Sarjio. Pak Dharma sudah tersambung lagi. Selamat malam Pak Dharma. Halo. Selamat malam, halo. Iya, silakan. Halo. Silakan. Ya, malam. Boleh bergabung Pak dari Jogja, Pak? Silakan Pak Dharma. Ada Mas Gary Utama. Mas Gary Utama. Saya Dharma dari Jogja. Siap Pak Dharma. Saya tertarik dengan topik ini. Mungkin ada 3 hal yang kepengen saya ketahui. Kan unik ini, baru saya juga baru tahu ada peneliti sampai di Antartika orang Indonesia nih. Ya, langsung saja Pak, mempersingkat waktu, silakan. Oke, pertama apa kegunaan ilmu Mas ini untuk Indonesia khususnya? Satu itu, kedua seperti apa Mas melakukan dalam tanda kutip biaya pendidikan dalam menempuh pendidikan ini. Terus yang ketiga, kalau boleh tahu untuk ukuran orang Indonesia apakah salary Mas ini sangat menggiurkan? Mungkin itu aja Mas Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sami-sami Pak Dharma. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini pertanyaan Pak Sarjio mungkin sama dengan pertanyaan pertama Pak Dharma ya. Apa nanti yang bisa diterapkan di Indonesia dari hasil penelitiannya itu atau keilmuannya? Kedua tadi yang ditanyakan Pak Dharma, dan ketiga salary tadi. Silakan. Baik, saya jawab yang Pak Dharma sama Pak Sarjio ada yang sama pertanyaannya. Pulang Indonesia bisa nggak kepake? Gimana cara pakainya ya? Jadi ada prinsip geologi namanya James Hutton mencetuskan prinsip uniformitarianism yang mengatakan bahwa present is the key to the past. Itu the past and present is the key of the future. Wow. Jadi inilah dalil-dalil asumsi geologi yang dipakai untuk merekonstruksi ulang terkait fenomena-fenomena quarter yang besar, fenomena-fenomena geologi yang besar, dan quarter itu terjadi besar banyak di Indonesia. Erupsi gunung Danau Toba itu bisa diketahui ya. Itu bisa kita ketahui. Samalas berapa kali erupsi itu fenomena dengan V yang tinggi, nilai indeks erupsi yang sangat tinggi, lebih dari 5. Toba super vulkano jadinya. Jadi abu-abu vulkaniknya itu terendapkan hampir di seluruh pelapisan di dunia. Dan Antartika itu digunakan dan tersimpan dengan sangat baik, sangat rapi di Antartika. Kenapa seperti itu? Karena terlapis-lapisan es. Kenapa kami bisa tahu itu di Antartika? Ketika kami melakukan boring ice core, kami kan langsung memantulkan dengan nilai spektrum ya, di berapa frekuensi gelombang, dan kami menemukan ada perlapisan sulfat, gas sulfat, endapan sulfat namanya kalau bahasa kita sulfat spike. Dan ini kan sulfat spike ini ditemukan cuma ada di material gunung api. Nah ini dari Antartika itu kita tahu ada gunung api apa dulu yang mengalami erupsi. Nah itu yang kita bisa gunakan untuk merekonstruksi. Dan itu terdata dengan sangat rapi dan baik. Jadi perlapisan sejarah bumi itu bisa kita ketahui. Kalau itu ada hubungan dengan kita nanti bisa memperkirakan atau membaca perubahan iklim juga. Sangat pasti. Itu makanya saya ingin sampaikan, ketika kita mengetahui masa lampau, kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan antisipasinya. Belakangan ketika terjadi peningkatan temperatur global yang memicu terjadinya yang dinamakan, kalau saya bukan perubahan iklim, kerentanan iklim. Karena umat manusia yang berdampak kan, kan rentan. Kerentanan iklim. Vulnerability. Climate change, it's always change. Pasti berubah. Kalau di zaman tersier lebih parah lagi, panas banget. Karena pada waktu itu gunung api meletus berkali-kali, bisa terasa kan panasnya bumi kan. Tapi kan ini yang terdampak umat manusia. Apa kerentanan iklim yang sangat kita waspadai kalau begitu? Ketika perlapisan es Antartika mencair, satu dampaknya adalah munculnya anomali bencana hidrometeorologis. Apakah sekarang ini yang terjadi banjir hidrologis itu ada kaitannya? Angin puting beliung itu kan uncommon, bencana yang uncommon terjadi. Yang tidak biasa terjadi. Tidak biasa terjadi, ada anomali diferensiasi tekanan udara karena perlapisan es mencair sehingga volume air
air laut semakin luas, semakin banyak kan, dan itu berdampak kepada kapasitas penyimpanan panas yang ada di air laut. Itu namanya thermal expansion kalau bahasa kondisi di Antartika saat ini sudah mulai cukup perlu, ya saya nggak berani bicara mengkhawatirkan dalam tingkat pencairannya. Dalam artian mencair pastilah itu suatu lumrah ya. Tapi neraca perlapisan esnya itu menurun. Ada tren menurun. Ketika musim dingin seperti ini volumenya mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Oke. Dan itu setelah melakukan riset itu semua dan mengetahui masa lalu dan kemudian antisipasi di masa depan, apa rekomendasi dari para peneliti termasuk Mas Gary kepada kita semua atau kepada pemerintah ini? Lebih antisipasi ya, bagaimana ini ada keterkaitan yang kami sampaikan waktu itu adalah global geography. Bagaimana antara wilayah kutub dan tropis ini saling berkaitan satu sama lain. Tidak hanya berdiri sendiri, tapi saling berdampak, melengkapi satu sama lain, membentuk morfoasosiasi dalam hal perubahan kerentanan iklim, mempengaruhi iklim global. Jadi kalau mau men-treat Antartika, kita harus treat juga wilayah tropis dengan kapasitas hutan yang juga banyak, sehingga mengurangi cadangan karbon, sehingga ini yang mengurangi efek jumlah gas rumah kaca ya. Itu seperti itu. Begitu juga di daerah kutub. Jadi kalau kita nggak treatment kutub juga dengan sangat baik, itu akan berdampak juga, sehingga saling keterkaitan satu sama lain. Oke, secara jujur Indonesia kondisinya bagaimana? Secara jujur kalau kita boleh lihat sains kondisi yang saat ini, kita tidak bisa mungkir ya, tekanan penduduk, ekonomi, diversifikasi industri, itulah salah satu memicu terjadinya alih fungsi lahan yang masif ya, sangat masif. Ini kita tidak bisa memungkiri, tapi ini sains. Dan kerentanan iklim itu sudah kita rasakan? Kita mulai merasakan panas. Apakah eskalasinya semakin meningkat nanti? Saya rasa itu akan berdampak ya. Wow. Karena saya ini Mas Rudi, ilmuwan itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Iya. Boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Itu kunci dari seorang ilmuwan. Iya. Itu menurut saya itu mulai. Tapi dampaknya adalah bagaimana kita mendorong apa yang kita lihat di Antartika, apa yang kita rasakan di Antartika itu bisa memberikan rekomendasi. Karena sains itu, kalau saya sih bahasa sains itu dua fungsinya. Apa itu? Bisa mengatur dan bisa menggerakkan faktor-faktor produksi sehingga menjadi nilai ekonomi. Nah, sains menjadi nilai ekonomi ini jarang dilakukan di Indonesia. Belum ada sih, tapi pelan-pelan lah kita. Memang nggak banyak itu orang-orang kita yang berminat seperti Mas Gary menjadi ilmuwan, menjadi peneliti. Khusus Antartika ya? Iya. Ada banyak, tapi peluangnya mungkin yang lain lah, yang ilmu-ilmu yang jarang banyak. Cuma ilmu kan fungsinya itu. Kalau saya bisa ngatur, kalau ngatur jadi undang-undang. Kalau dia bisa menggerakkan ekonomi, bagaimana ilmu kita digerakkan itu menggerakkan ekonomi. Nah, Antartika itu salah satunya menurut saya. Saya udah berapa kali ngomong, Antartika itu walaupun ilmu dasar, itu nilai tambah ekonominya tinggi. Sangat tinggi. Makanya kami berjuang, saya dengan teman-teman yang pernah ke Antartika, mendorong Republik Indonesia itu mendorong untuk meratifikasi Traktat Antartika. It's really important actually. Potensi seperti apa Indonesia bisa ikut meratifikasi itu? Kita dengan sifat negara kita yang bebas aktif sebenarnya secara politik. Saya kan harusnya ilmu bumi, tapi gara-gara berurusan dengan Antartika, ngerti juga politik Antartika kan. Jadi Antartika itu Indonesia ini dengan negara bebas aktifnya, Mas Rudi. Ini kan peluang besar ya. Negara yang join Antartika itu ada 58 sekarang. Tapi kita 58 kalau nggak salah, 58 negara. Dan posisi Indonesia strategis. Itu. Tiongkok ada, Jepang ada, Rusia ada. Memungkin nggak kita membuka hub Antartika di kawasan ASEAN? Itu. Kapal-kapal riset itu bisa transit di benua daripada dia di Fremantle di Australia. Cost-nya murah, harga produk barang kita yang mereka beli murah, peningkatan ekonomi terjadi. Jadi kita menjadi pihak sebagai hubnya di situ. Hubnya, riset kapal, tidak hanya kapal icebreaker ya, dan ini akan meningkatkan kapasitas SDM kita untuk tahu bagaimana cara menghandle kapal riset icebreaker. Itu satu baru kapal, belum lagi pesawat. Yang punya lisensi menerbangkan ke Antartika tidak banyak, tapi yang saya tahu Rusia tetap setia dengan rute klasiknya dari Saint Petersburg itu ke Cape Town. Baru dilanjutkan ke Antartika, ke Novorossiysk dan ke stasiun Vostok. Lebih dekat dari Indonesia sebenarnya. Kenapa tidak membuat hub dengan berada di atau di Ngurah Rai atau di Soekarno Hatta?
itu bisa menampung juga peneliti-peneliti ASEAN. Jadi peneliti ASEAN nggak ribut-ribut, nggak pusing ke sini, ke Chili, ke Korea, cukup ke Jakarta. Ini sayang sekali nih waktu kita sangat terbatas. Tapi paling tidak saya langsung berpikir keras ini dengan apa yang disampaikan oleh satu Mas lagi Gary. nih kalau boleh saya tambah, Silakan, Mas Rudi. Ya. Negara ASEAN satu pun belum ada yang punya stasiun Antartika. Ya. Kalau kita, negara kita besar, kita harus punya stasiun Antartika. Adalah itu simbol legitimasi dan kedaulatan ilmu pengetahuan kita. Iya, betul. Negara besar, Sangat negara maju adalah negara yang mengeksplorasi Antartika. Negara maju adalah negara yang mengeksplorasi. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, lakukan eksplorasi Antartika. Itulah. SDM-nya udah ada loh. Mudah-mudahan ini Istana dengar langsung dikontak. Ya. Amin. Berangkat lagi kapan Mas? Agustus? Saya Agustus 26 atau 27 ya. Sukses Mas ya. Aman, makasih Terima kasih Mas banyak Rudi. sudah hadir di Studio Pro 3 malam hari ini. Sukses sehat selalu. Nanti berkabar lagi, kita culik lagi untuk menyampaikan kabar terbaru lainnya. Terima kasih Mas. Siap, Mas Selamat Rudi. malam. Aman, makasih. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan peneliti Institute of Earth Science Saint Petersburg State University, Gary Utama.